selamat datang di podcast Bincang Banjir Rezeki. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Alvina Mahfutotin Ahada dan saya sendiri sebagai mahasiswa aktif di PVKK dari program studi Tata Busana. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama Miftahul Hakim, biasa dipanggil Hakim. Gimana kabarnya Kak Hakim? Alhamdulillah baik banget. Terus selama perjalanan aman kan, nggak ada kendala kan? Aman banget sih, bener-bener aman. Terus udah isi perut juga kan? Alhamdulillah udah tadi. Oh iya, sebelum podcast kita dimulai, jargon dulu ya Kak, boleh? Oke, siap. Ya, saya contohkan dulu ya. Oke, siap. PVKK Adibuana Surabaya terampil, kreatif, meraih sukses. Oke. Yang kedua, PVKK Adibuana Surabaya, we are 3-in-1, bisa. Oke. Paham? Paham. Iya. PVKK Adibuana Surabaya Terampil, kreatif, meraih sukses. PVKK Adibuana Surabaya, We are 3-in-1, bisa. Oke. Seperti yang kita tahu, kakak saat ini kan seorang pebisnis nih ya. Nah, selain fokus di dunia fashion bisnis, apa aja sih kegiatan kakak selain itu? Oke, selain aku fokus di dunia bisnis fashion ini, sebenarnya dunia bisnis fashion ini bukan pekerjaan utama aku, tapi ini adalah kerjaan sampingan aku. Sebenarnya pekerjaan utama aku itu, aku adalah salah satu karyawan di salah satu sekolah negeri di Bondowoso, yaitu SMK Negeri 2 Bondowoso, seperti itu. Keren ya. Ada lagi nggak Kak selain itu? Selain dua tadi, aku juga memiliki usaha kecil pembuatan buket seperti snack buket, money buket, seperti itu, dan beberapa seperti kayak hantaran atau pembuatan mahar pernikahan gitu. Keren, multi talent ya Kak ya. Alhamdulillah. Terus kenapa sih kakak itu bisa seyakin ini berbisnis dalam dunia fashion? Kenapa aku sampai seyakin ini berbisnis di dunia fashion ini? Menurut aku berbisnis di dunia fashion ini sangat menjanjikan ya. Apalagi kan dengan seiringnya perkembangan zaman, otomatis pertambahan jumlah penduduk juga semakin banyak dan peminatan di dunia fashion juga pasti akan bertambah, seperti itu. Nah, apalagi sekarang nih kan siapa coba yang nggak mementingkan OOTD ya kan, apalagi kaum milenial gitu kan. Apalagi mereka sering kan ingin mengikuti OOTD, bahkan mereka ingin mengikuti OOTD yang biasa dipakai oleh idolanya, seperti itu. Nah, tapi kan kalau kadang banyak di online, cuman kan kadang size itu kan all size gitu, terkadang nanti setelah sampai kebesaran atau kekecilan gitu. Nah, jadi peran kita di sini, kita bisa mereka bisa custom ke kita seperti itu, dengan ukuran yang pas di badan mereka, seperti itu. Keren sekali ya dengan kakak ini ya. Kemudian kalau dalam membuka bisnis fashion nih, otomatis kan banyak cibiran dari orang sekitar, apalagi kakak kan laki-laki. Nah, bagaimana sih cara kakak menghadapi cibiran-cibiran tersebut? Itu tentunya pasti banyak ya, cibiran-cibiran seperti itu banyak banget aku dengar dari orang sekitar gitu kan. Bener banget kata kakak tadi kan, laki-laki kok jadi desainer gitu, kok jadi penjahit. Nah, kan mayoritas penjahit atau desainer itu biasanya wanita gitu kan. Nah, kan nggak menutup kemungkinan kalau desainer atau penjahit laki-laki itu lebih unggul daripada wanita gitu kan. Di sini aku nggak diskriminasi para cewek-cewek desainer di sini gitu ya. Nah, jadi untuk aku menghadapi cibiran-cibiran dari orang di luar sana, biasanya aku menjadikan cibiran-cibiran itu menjadi motivasi gitu. Jadi cibiran itu aku jadikan motivasi terbesar buat aku, biar aku lebih semangat membangun usahaku ini, dan biar orang tuh bisa melihat ini loh aku gitu. Nah, jadi laki-laki juga bisa jadi desainer atau penjahit seperti itu. Ngomongin tentang motivasi nih, ada nggak sih orang terdekat yang membantu memotivasi kakak? Oh, tentu ada, banyak banget. Mulai dari keluarga, temen juga ada. Terus apa lagi? Pacar kali. Benar.
setelah kita tahu selain menjadi pebisnis, kakak juga kan menjadi guru dan mahasiswa. Nah, apakah dua hal tersebut menjadi penghambat pebisnis? Sebentar dulu nih, kayaknya nih ada informasi hoak nih ya kan. Jadi sebelumnya aku konfirmasi dulu. Sebenarnya aku ini bukan seorang guru gitu. Nah, jadi aku ini adalah salah satu karyawan di SMK Negeri 2 Bondowoso. Di situ aku jadi toolman atau penanggung jawab lab seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah jadi hambatan bekerja dengan menjadi mahasiswa gitu kan? Menurut aku enggak sih gitu ya. Tergantung diri kita masing-masing gitu ya Kak ya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu gitu. Dimana kita bisa kuliah, dimana kita bisa bekerja gitu. Apalagi di tempat kuliah tuh kan kadang sekarang udah ada yang namanya dikhususkan untuk para pekerja gitu, bisa ambil kelas malam atau apa, kita bisa di seperti itu Kak. Gitu. Kalau kerja kan tadi ada toolsman tuh ya, itu kerjanya itu setiap hari atau ada ketentuan sendiri? Itu setiap hari Kak, kan jadi kerjanya itu kan toolman itu tugasnya untuk penanggung jawab lab gitu. Jadi setiap ada praktek di kelas pasti saya berada di kelas itu. Jadi kayak misalkan ada kerusakan ringan pada mesin, itu biasanya saya yang mengatasi, atau siswa yang belum bisa menggunakan, nanti di situ saya beritahu bagaimana cara menggunakan yang baik, seperti itu. Betul. Terus kalau bahas kuliah nih Kak, kalau dalam perkuliahan itu kan biasanya jadwalnya kan juga mepet sama barengan sama kakak kerja kan, tadi bilangnya setiap hari ya, itu gimana? Kan pasti tabrakan tuh, gimana? Biasanya kalau udah tabrakan, biasanya aku misal nih besok ada kuliah, tapi di tempat kerja aku ada praktek gitu. Nah, biasanya aku udah menyiapkan semua alat praktek yang besok akan digunakan dan yang akan dibutuhkan oleh siswa gitu. Nah, aku siapkan dulu. Nanti aku izin ke guru wali kelasnya gitu yang akan mengajar nanti kalau aku nggak ada, tapi semua alat dan kebutuhan siswa udah aku siapkan seperti itu. Nah, jadi aku diizinkan gitu, seperti itu. Prepare dulu yang di sana baru kuliah. Benar. Gitu. Menurut kakak repot nggak sih kayak gitu, enggak kan? Enggak sih. Menjadi semangat ya, jadi. Semangat banget. Oh iya, hebat ya guys. Kalau boleh tahu nih Kak, memulai bisnis ini sejak tahun berapa sih, bisnis fashion ini? Kalau untuk mulainya sendiri itu aku udah dari sejak kelas 2 SMK, tapi itu yang mulai coba-coba gitu loh, kayak awalnya coba-coba gitu kan. Terus itu mulai dari tahun 2015 kali ya. Itu aku kelas 2 SMK, di situ aku udah mulai kayak terima jahitan dari orang gitu. Nah, kan aku udah mulai ada pembekalan dari sekolah gitu kan. Udah banyak materi yang aku dapatkan dari sekolah seperti itu. Nah, jadi aku di situ mulai memberanikan diri untuk membuka usaha jahitan ini gitu. Nah, kemudian tuh untuk apa ya? Untuk juga aku pengen gitu kan sebelumnya aku uang saku dari ibu gitu, dari orang tua kan. Nah, dari situ, dari kelas 2 itu sampai aku lulus, alhamdulillah uang saku aku nggak minta orang tua, seperti itu. Hebat deh, terharu. Kakak masih ingat nggak sih, ini kan mulainya sejak tahun 2015 ya. Masih ingat nggak sih pertama kali bikin baju itu baju apa? Pertama kali bikin baju itu aku bikin baju mbakku, tapi nggak jadi. Biasa ya, kayak baru aja gitu kan, baru mulai. Dari situ aku, aduh kok ini nggak jadi gitu. Akhirnya aku bikin kok jadi. Akhirnya aku menerima lah punya orang gitu, mencoba gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti awalnya dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu yang terdekat, tetangga, baru ke semua. Bener banget. Iya benar. Kira-kira ada hal-hal sulit apa sih yang pernah dilalui dulu itu? Yang pertama kali yang bikin itu tadi? Hal sulit ya. Sampai mau nyerah gitu gimana? Ada nggak sih? Kalau sampai mau nyerah nggak sih Kak, karena semakin aku punya kesalahan semakin aku kepo gitu kan. Apa sih yang salah gitu kan? Aku harus bisa nih gitu kan. Jadi aku ya udah gitu, ada yang salah ya udah nyoba lagi, akhirnya bisa gitu. Bagaimana sih cara kakak memulai mempromosikan bisnis ini sehingga dikenal banyak orang? Pertama itu dulu kan
aku kelas 2 SMK itu aku belum mengenal yang namanya IG ya. Aku IG, jadul banget gak sih dulu. belum Jadi aku belum mengenal IG. Waktu itu aku masih tahu sama Facebook gitu kan. Nah, jadi setiap aku praktek atau ada mbak aku bikin ini bikin itu, aku berhasil gitu, pasti aku posting itu di Facebook gitu. Nah, kemudian sampai sekarang akhirnya aku tahu yang namanya IG kan, jadi aku beralih ke Instagram gitu. Nah, jadi aku untuk promosi itu lebih ke media sosial ya Kak ya. Jadi biasanya aku pakai Instagram, itu biasanya aku posting semua hasil jahitan yang customer hasil jahitan customer aku gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ya di IG itu bener-bener membantu banget ya Kak, dengan kita sering posting gitu, pasti kan otomatis banyak dilihat orang kan. Nah, dari situ mereka mulai kepo-kepo nih, kok ini sering posting gitu kan, akhirnya mereka kepoin, mereka pengen coba gitu. Nah, dari situ udah mulai banyak gitu yang tahu. Kan ini media sosialnya kan pertama kali Facebook ya tadi kalian bilang, terus yang kedua Instagram, terus apa lagi selain dua itu? Selain dua itu biasanya aku di WA sih, di status WA di biasanya status WA. Aku juga ini. Nah, kadang kan di status WA itu misalkan kakaknya nih, ini apa jahitannya ini bagus gitu, bilang ke temennya, akhirnya temennya, oh ya orang mana gitu kan, kepo akhirnya akhirnya aku coba juga deh kayaknya gitu kan, ikut-ikut. Nah, dari ikut-ikut itu mereka bisa jadi langganan gitu loh. Benar. Selain di 3 media sosial itu, kakak pernah mempromosikan di Tokopedia, Shopee gitu, udah pernah belum? Kalau di situ aku masih belum coba ya, karena aku di sini sistemnya tuh butik gitu, jadi by order orang gitu. Jadi kalau orang nggak bikin ya udah aku nggak bikin gitu. Jadi ngikutin requestannya orang gitu. Jadi aku nggak produksi secara massal tuh masih belum kesana sih. Menurut kakak enak nggak sih itu promosi jual secara massal atau yang kayak gini satuan gini? Menurut aku sampai sekarang sih yang ini enak. Lebih enak jadi yang banyak gitu. Kadang kan udah banyak nanti takutnya nggak laku gitu kan. Tapi insya Allah aku akan mencoba sih kedepannya kayak gitu, aku akan coba gitu. Sebelumnya udah pernah nerima konveksi belum sih Kak? Kalau konveksi aku pernah menerima beberapa sih, ada tawaran gitu kan. Terus aku coba deh akhirnya gitu. Aku rekrut beberapa teman aku kan, kalau konveksi nggak satu baju kan, banyak gitu kan. Nah, jadi aku rekrut beberapa teman-teman aku kayak, yuk gabung yuk, aku ada kerjaan nih gitu. Oke gitu. Akhirnya sama temen lah bareng-bareng seperti itu. Berarti ada yang bantu ya. Kalau misal ada banyak banget job gitu, ada banyak banget, harus ada yang bantu. Nanti kewalahan kalau sendiri bisa ambruk nih badan ya kan. Hebat. Setelah memulai usaha fashion ini, target apa aja sih yang sudah kakak capai? Kalau target masih belum banyak ya, tapi yang udah aku capai itu ya lumayan lah ya. Yang pertama kayak dulu aku udah beli HP sendiri gitu kan, beli kendaraan sendiri udah juga, dan yang ketiga ini yang paling aku idam-idamkan kali ya. Aduh, idam-idamkan nggak tuh. Jadi target yang ini aku emang bener-bener pengen dari dulu banget, karena aku pengennya tuh ya aku pakai uangku aja gitu. Nah, jadi aku target yang ini aku itu bisa berkuliah di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kan tadi bahas yang sudah tercapai nih, ada nggak sih yang belum tercapai dan masih proses mau dicapai, ada nggak? Kalau masih proses dicapai itu apa ya, kayaknya belum sih, apa ya, kayaknya belum banget bisa banggain orang tua kali ya. Kan beli kendaraan sendiri kan udah termasuk bagian kedua orang tua. Oke. Kalau dalam membuka bisnis ini nih, kendala apa saja sih yang sering kakak hadapi? Kayak lagi bikin busana gitu ya, tiba-tiba ada kendala. Nah, itu apa sih kendalanya? Kalau kendala itu biasanya sih kalau kendala lagi jahit gitu ya, itu biasa mati listrik ya. Kalau mati listrik udah itu udah benar-benar saatnya udah disuruh istirahat ya kan.
Tapi itu kan gimana ya, kita dikejar deadline, mati listrik gitu kan. Ya otomatis ya mau nggak mau alternatif terakhir yang paling bener banget tuh ya udah pakai manual kadang. Kalau nggak pakai manual udah capek, ya udahlah istirahat aja gitu. Di rumah ada alat jahitnya berapa sih? Mesin jahitnya ada berapa? Kalau mesin jahit itu ada dua. Semua manual, tapi aku kasih dinamo gitu buat listrik. Jadi lebih enak pakai dinamo gitu, lebih cepat jeret-jeret gitu kan. Terus gitu. Kalau untuk bagian tepi obras gitu, ada, mesin obras ada. Terus apa lagi? Mesin neci ada? Mesin neci belum. Oh ya nggak apa-apa, masih OTW ini kayaknya ya. Bismillah, doain ya. Setelah yang kita tahu, berbisnis dunia fashion ini kan tidak mudah. Nah, bagaimana sih cara kakak memulai bisnis ini? Gimana sih memulainya? Cara memulainya itu tentunya kita harus punya niat ya. Oh iya. Kemudian kita harus berusaha gitu. Nah, jadi kalau cuma niat doang nggak berusaha ya nggak bakal jadi gitu kan. Iya. Begitupun sebaliknya, kita udah usaha tapi kita nggak niat gitu, tetap aja itu nggak kira jadi itu usaha gitu. Jadi intinya itu kalau kita ingin membangun usaha itu kita harus ada niat dan usaha. Yang terakhir itu ya kita perlu punya modal gitu ya. Oh iya benar sih. Jadi modal gitu. Ada strategi nggak sih kalau masalah bisnis ini? Kalau strategi di bisnis ini sih nggak ada ya, cuman mungkin kita harus punya banyak kreativitas kali ya, itu harus kita miliki gitu kan. Terus kemudian kita juga harus punya keahlian inilah tentunya ya, ini pasti harus punya keahlian ini, seperti itu. Kalau dalam dunia luar ini kan tentunya banyak juga pesaing-pesaing kakak ya. Nah itu ada nggak sih strategi kalau untuk pesaing-pesaing kakak ini? Ada nggak sih? Ada dong. Tahu nggak sih? Aku penasaran loh. Boleh di-share nggak? Boleh dong. Biasanya sih aku pakai dukun ya. Enggak. Bercanda ya semuanya. Jadi biasanya aku ini apa sih? Gimana sih tadi aku sampai lupa pertanyaannya loh. Boleh minum dulu Kak? Oh, boleh. Oke, minum dulu ya guys ya. Lagi Kak yang banyak Kak? Udah. Gimana? Bagaimana strategi kakak itu dalam menghadapi para pesaing-pesaing di luar itu? Strategi aku untuk menghadapi para pesaing di luar itu biasanya aku lebih banyakin promosi ya. Kemudian aku juga sering mengikuti event-event di luar gitu, agar aku bisa banyak dilihat oleh orang gitu. Ini loh ternyata ada orang ini gitu, bagus juga ya hasil jahitannya. Nah dari situ itu adalah strategi aku untuk memikat para konsumen gitu, agar bisa jahit ke aku gitu. Jadi aku ikut event kayak fashion parade gitu, terus juga kemudian ikut Jember Fashion Carnival gitu kan. Nah, dari situ aku cukup banyak dilihat gitu sama orang. Akhirnya kadang orang ke rumah, aku kemarin yang lihat bajunya Mas di acara ini loh gitu. Aku kemarin sempat foto pas Mas pakai baju di Jember Fashion Carnival gitu. Jadi kayak itu sangat membantu banget aku gitu. Ada nggak sih kenalan baru ketika kakak lagi Carnival Fashion itu? Ada pastinya, banyak banget kayak acara-acara kayak gitu juga menambah relasi gitu. Jadi menambah teman baru juga gitu. Jadi kita lebih banyak teman gitu. Seperti itu. Seperti yang kita tahu nih Kak, dalam dunia bisnis fashion ini kan otomatis ada yang ada ruginya juga. Nah, bagaimana sih strategi kakak dalam menghadapi hal tersebut? Kalau aku untuk menghadapi rugi itu, alhamdulillah ya, sejauh ini belum ada yang sampai aku rugi banget gitu. Tapi untuk rugi kecil adalah gitu. Jadi untuk aku menutupi kerugian itu biasanya aku mencari job lebih banyak lagi gitu. Untuk menutupi kerugian itu. Jadi aku biasanya lebih banyak lagi menerima orderan dari customer gitu, agar menutupi kerugian itu, seperti itu.
Kalau bahas tentang motivasi nih Kak, ada nggak sih kit-kit pesan atau yang ingin Kakak sampaikan buat orang-orang yang ingin membuka usaha kayak gini? Oke, jadi buat kalian-kalian semua nih yang mau buka usaha di bidang fashion gitu ya, tentunya kalian itu yang udah tadi aku sampaikan kan harus ada niat sama usaha gitu. Nah itu harus ada banget dalam diri kita gitu. Kemudian kita juga harus konsisten gitu, seperti itu Kak. Boleh nggak sih Kak sedikit ceritakan gimana Kak Hakim bisa mengikuti acara internasional seperti Jember Fashion Week? Iya Pak, Karnaval ya, Jember Fashion Karnaval. Oke, pertama kali aku ikut itu, pertama itu aku dulu pas kelas 2 SMK, pas liburan gitu kan, aku pernah direkrut sama pihak Jember Fashion Carnival itu untuk membantu pekerjaan yang ada di sana gitu. Akhirnya aku mulai tahu nih gitu kan, oh ternyata kayak gini ya di sini gitu kan. Terus kemudian aku tahu Jember Fashion Carnival itu juga dari sekolah gitu, karena pihak sekolah aku sama Jember Fashion Carnival itu saling berhubungan gitulah ya. Jadi biasanya tempat sekolah aku itu naruh anak prakrin gitu di sana. Jadi aku taunya dari situ. Kemudian aku mulai ikut Jember Fashion Carnival itu sejak tahun 2017. Sampai sekarang ini aku kalau ada event itu pasti aku ikutin gitu. Terus gimana perasaan Kakak bertemu sama Sarah Tumiwa ya nggak sih? Oh iya bener banget. Gimana perasaannya? Seneng banget ya tentunya, kayak aku bisa ketemu gitu kan sama the winner INTM gitu kan. Siapa coba yang nggak suka sama Sarah Tumiwa ya kan. Dari situ aku kayak oh my god, itu ada Sarah Tumiwa, aku harus foto gitu. Aku harus foto. Udah dapat fotonya. Nomor belum, tapi nanti DM kali ya. Iya. Bener. Terus ada nggak sih kalau misalkan ini Sarah Tumiwa lagi lihat live-nya nih, ada pesan nggak sih buat Kakak? Aduh Sarah Tumiwa, kapan kamu pakai baju aku? Boleh kali ya, kapan-kapan Sarah Tumiwa pakai baju koleksiku kali ya. Amin. Ayo Kak Sarah. Kalau tips and trick nih Kak, boleh dibagi nggak sih kayak salah satu Kakak agar bisa bertahan di bisnis selama ini? Oke, itu sama aja sih ya kayak tadi. Yang tentunya tuh triknya gitu ya, itu kita harus usaha gitu, niat itu juga harus banget gitu kan. Terus yang ketiga itu kita harus konsisten gitu. Kemudian kita itu juga harus punya jiwa kreativitas yang tinggi gitu, seperti itu Kak. Jadi harus punya kreativitas, bener konsisten, banget. Niat, terus yang terakhir apa tadi? Usaha. Modal juga kali modal, ya. Bener banget. Boleh nggak sih Kak, selanjutnya ini aku mau membaca dua pertanyaan terbaik. Boleh. Insta story ya. Oke, boleh. siap. Oh ya. Ini nih, Kakak kan dalam bisnis ini kan pasti ada mempresentasikannya kan ya. Nah itu gimana sih cara Kakak mempresentasikan ke klien atau customer? Cara aku mempresentasikan hasil jahitan aku, biasanya aku memberitahu gitu kepada klien aku, kadang kan klien nanya nih, kadang kan klien nanya nih sama kita, terus kayak boleh tahu nggak sih Kak hasil jahitan Kakak kayak apa gitu kan. Nah biasanya dari situ aku bilang gitu, coba aja dicek di Instagram aku gitu. Nah seperti itu. Jadi biasanya aku giring mereka untuk melihat Instagram aku. Nah di Instagram aku itu udah ada beberapa contoh lah ya hasil jahitan aku gitu. Nah kemudian aku itu untuk mempresentasikan, aku juga ya yang tadi itu ya sering ikut event-event gitu. Nah dari situ kan pasti mereka tahu nih, oh ini jahitannya dia gitu, bagus juga ya gitu. Nah dari situ pasti mereka akan tertarik gitu, seperti itu Kak. Kakak kan udah pernah ikut
event-event gitu ya. Nah itu kan pasti ada mempresentasikan juga nih. Ada rasa nggak sih kayak deg-degan atau takut atau grogi itu banget ada? Ada pastinya, apalagi musuh-musuh kita nih. Iya, Apalagi ada musuh-musuh kita yang aduh kok bajunya bagus juga gitu kan. Tapi kita harus tetap semangat gitu. Iya, jangan sampai kayak minder gitu tuh jangan. Kita harus tetap percaya diri sama karya kita gitu. Betul. Harus percaya diri ya. Benar banget. Ada nggak sih yang kakak lakuin ketika kakak itu kayak kehabisan waktu dalam sebuah proyek? Ada nggak yang kakak lakuin? Biasanya kalau aku misalkan nih ada proyek gitu kan, belum selesai, tapi aku kayak aduh aku nggak punya waktu lagi nih buat ngerjain yang ini gitu kan. Biasanya aku yang kayak tadi kataku, aku ada beberapa tim gitu. Jadi aku punya teman-teman yang biasa bantu aku gitu. Nah biasanya proyek itu aku lempar ke mereka gitu. Kalian bisa nggak sih bantu aku nih, ada proyek nih gitu. Nah biasanya nanti kita bagi hasil gitu. Kan aku yang nerima tapi mereka yang jahit nih gitu. Jadi dari situ aku biasanya lempar ke teman-teman aku yang udah aku percayain gitu, dan aku udah tahu gitu hasil jahitan mereka kayak apa gitu. Jadi biasanya kalau aku udah kehabisan waktu, biasanya aku lempar ke teman-teman. Jadi bagi-bagi rezeki lah ya gitu ya kan. Ada kendala nggak sih kak kalau waktu bagi apa namanya job itu ke teman kakak, ada kendala? Kalau kendala sih selalu kadang nurut nggak sih mereka? Nurut aja. Bisa kak gitu? Kadang gitu bisa kak gitu. Nanti hari ini selesai ya gitu. Tapi kadang mereka meleset gitu. Kak ininya ya belum. Tadi ada kendala mesin aku ceket gitu. Kadang yang aku nggak punya jarum aku patah, yang mau beli gak ada sepeda. Kadang gitu kayak aduh gitu kan. Ada aja gitu. Jadi ya aku mau gak mau ya oke lah. Nah jadi biasanya aku itu kalau ngasih jahitan ke mereka gitu, aduh boleh nggak sih diomongin di sini? Boleh. Jadi aku biasanya kalau ngasih jahitan mereka, misalkan mau diambil tanggal 17, aku bilang aja diambil tanggal 15 gitu. Pasti mereka molorin tuh kan. Nah jadi aku maju-majuin aja dikit gitu. Jadi aku kadang ya udah deh nggak apa-apa, biar nanti aku bilang ke customer aku kalau masih ada kendala gitu. Padahal ya emang belum mau diambil gitu kan. Ya itu strategi aku buat boleh nggak sih kak aku lihat pertanyaan? Boleh banget, boleh. Boleh sambil diminum. Oke, siap. Aku minum dulu ya. Haus banget. Buat teman-teman di live, boleh langsung ngajuin pertanyaan ya. Ini nih kak, ada yang tanya nih. Apa dari SMK mana sih kak? Kok bisa hebat gitu? Oke, siap. Tadi di awal mungkin tadi ketinggalan gitu ya. Oke, jadi aku ceritakan dulu nih ya. Iya, ceritakan. Aku berasal dari Bondowoso nih kan. Jadi aku berasal dari SMK Negeri 2 Bondowoso. Nah, jadi di situ itu ada beberapa jurusan gitu. Ada 4 jurusan. Ada jurusan perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. Nah, aku nih yang di tata busana nih gitu kan. Ya, jadi aku bisa sehebat ini. Aku dulu belajar dan sekolah di SMK Negeri 2 Bondowoso dengan bimbingan guru-guru yang tentunya profesional gitu ya. Dan ada beberapa guru ternyata itu alumni Adibuana Surabaya dong. Oh kaget, oh iya bu, wow gitu kan. Ternyata mereka alumni dari Adibuana juga gitu. Ternyata Adibuana ini emang mencetak mahasiswa yang sangat luar biasa gitu ya. Hebat banget sih. Oh iya nih kak, ngomong-ngomong masalah yang bantuin kakak ini, kakak udah punya pacar belum sih kak? Aduh, punya nggak ya? Ada ya pasti ya. Oke, tentunya ada lah ya. Ada. Yang selama ini membantu kakak dalam jahit ya? Enggak bantu. Dia jauh dari aku, LDR ceritanya. Gitu. Jadi tapi kalau kadang jahit sampai lembur gitu, ditemenin video call gitu. Jadi tambah semangat gitu jahitnya gitu. Seperti itu kak. Kira-kira udah berapa lama sih kak? Berapa lama ya? Ada kali, aduh malu nih. Ya udah nggak usah ya. Nggak usah kali Nggak usah ya.
Ada yang tanya lagi nih Kak. Biasanya Kakak mendesain baju referensi itu dari mana sih? Biasanya aku kalau desain baju referensi itu aku biasanya searching ya, kadang searching di Pinterest gitu kan. Terus kemudian aku juga lihat beberapa koleksi desainer seperti itu. Biasanya aku gabung-gabungin nih, kayaknya ininya bagus deh disatuin sama ini gitu. Terus cari di Pinterest kayaknya kerahnya bagus nih disatuin sama ini. Jadi referensi-referensi itu biasanya aku cari di media sosial gitu kan. Kemudian dikombinasi gitu. Dikombinasi. Kalau kita langsung jiplak kan kita menjiplak gitu kan. Jadi kita harus merubah desain itu sehingga kita tuh nggak dibilang plagiat gitu. Betul. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Tapi untuk referensi itu biasanya aku cari di media sosial seperti itu Kak. Ngomongin masalah desain nih Kak, Kakak pernah nggak sih desain lewat gadget gini, pernah nggak? Pernah. Itu apa? Aplikasi apa? Kalau aplikasi desain di gadget itu biasanya aku pakai Ibis Paint. Oh iya, sama. Tahu kan? Aku biasanya pakai itu enak banget sih. Di Android tuh bisa gitu, nggak cuma di tab aja gitu. Jadi di Android juga bisa kayak gitu. Sangat mendukung ya. Mendukung banget gitu. Apalagi desainer itu harus tahu banget yang namanya gadget gitu kan. Jadi harus tahu kayak gitu agar orang tuh kayak dia tahu loh teknologi gitu. Dari situ pasti orang tuh kayak pasti nih hebat banget nih orang gitu kan, seperti itu. Ada kesulitan nggak sih kalau lagi desain-desain di gadget? Ada sih kadang paketan habis gitu kan. Jadi ya udah mangkrak gitu karena beberapa fitur yang di sana tuh nggak bisa dipilih gitu kalau nggak pakai paketan seperti itu. Jadi kalau lagi paketan habis bisa tinggal jahit gitu ya? Ya udahlah tinggal jahit aja gitu, nggak usah desain dulu deh gitu. Istirahat desainnya, lanjut jahitnya, sama aja nggak istirahat kan. Tetap kerja aja gitu. Tapi cuan tetap ngalir ya Kak? Alhamdulillah, cuan ngalir terus. Kadang ada juga yang online gitu kan. Nah terus lebih banyak kayak yang konsultasi online tuh lebih ribet sih menurut aku, ngerti nggak sih? Kayak kita harus kayak gini boleh nggak sih Kak? Jadi enak langsung aja gitu. Jadi aku langsung gambarin gini loh Bu, gini gitu. Jadi kurang bagus. Jadi kalau di WA harus ngetik, udah capek banget gitu kan. Jadi itu menurut aku kendala banget sih di situ. Terus kemudian kita kan juga menjaga jarak gitu kan, jadi otomatis kita juga berkurang gitu pemasukan gitu dari terjadinya COVID kemarin itu. Syukurlah sekarang udah hilang sebenarnya gitu. Jadi aku mengikuti fashion trend pas lagi COVID gitu, yang pakai jaket inilah yang harus pakai masker, face shield, tapi itu harus kelihatan fashion gitu. Betul. Jadi yang face shieldnya dikasih manik-manik lah gitu. Nah jadi aku sering mengikuti event-event seperti itu. Pernah nggak sih Kakak itu udah jahit baju tapi pada saat udah jadi itu ada yang kayak menunda-nunda bayarnya gitu loh, ada nggak sih Kak? Wah ada banget, itu banyak banget, bener-bener banyak banget. Kayak nih sebelum jadi nih tanyain, udah belum nggak sih Mas baju aku gitu kan? Biasanya aku belum Mas Mbak gitu. Kapan ya kira-kira jadi gitu? Besok ya Mbak gitu. Sebelum besok nih malamnya, besok beneran ya Mas gitu. Kayak aduh orang ini gitu kan, udah aku bilang besok gitu kan. Nah terus besok nih udah selesai, terus diambil lah.
oh iya mas, uangnya nanti ya gitu. Kayak gitu kan. Kesel banget, aku udah capek-capek jahit gitu kan, terus dia udah kayak ayo cepetan gitu, ujung-ujungnya nanti ya bayarnya gitu. Ya aku harus gimana gitu, ya udah gitu kan, pasrah aja gitu. Oh iya, ini ada yang tanya lagi nih, padahal tadi udah kakak jelasin panjang lebar. Ada yang tanya lagi persis pertanyaannya kayak gini, kira-kira gimana sih kak tips-tips untuk memulai usaha buat seorang pemula? Nah, tadi udah aku jelasin ya. Udah jelasin. Yang pertama itu kita harus punya niat. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua itu usaha gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah niat tapi gak ada usaha kan sama aja nggak jadi. Nah, sebaliknya gitu. Kita udah usaha nih tapi kita gak niat. Ya sama aja hancur tuh gitu kan. Nah, jadi dua-duanya harus dibarengi ya. Iya, terus yang ketiga itu konsisten dan yang keempat itu kita harus punya modal. Gitu. Ada lagi nggak 5 ini tadi? Lagi itu kreativitas itu juga perlu ya. Kira-kira nih kak, kan ada klien tuh yang pesen ke kakak sekaligus sama desainnya juga. Nah itu ketika klien ada nggak sih yang nggak cocok sama desain kakak, padahal kakak udah capek-capek desain, terus akhirnya kakak harus desain ulang lagi sesuai tentunya ada kayak gitu ya. Kayak kita udah kayak dia ngomong aku pengennya yang kayak gini, aku udah wujudin tuh kayak gitu, tapi kok kayaknya kalau ini diganti gini, aduh gitu. Oke, diganti gimana gitu. Jadi aku ya udahlah ngikutin ibu. Iya, jadi ngikutin klien aku gitu. Tapi biasanya kalau udah desain klien udah aduh kok gini sih gitu, kayaknya nggak cocok deh. Aku baru bilang kayak ini kayaknya nggak cocok deh. Jadi aku kasih saran, kayaknya ini diginikan aja gitu. Kira-kira ada nggak sih kak desain favorit kakak itu siapa sih? Desainer yang udah terkenal gitu loh. Ada Tex Savario mungkin, Ivan Gunawan, Ana Avanti, seperti itu. Kenapa sih kakak kok ngefavoritin desainer-desainer tersebut? Karena menurut aku desain-desain mereka itu sangat spektakuler ya, bagus-bagus gitu. Terus kayak menginspirasi banget gitu, apalagi Ana Avanti kan dengan kebaya yang elegan banget, menjuntai gitu kan. Itu kayak wow gitu. Terus kayak itu menginspirasi banget. Kadang aku juga beberapa kalau ada orang ada customer yang jahitin kebaya, biasanya aku cari referensinya di Bunda Ana Avanti gitu. Hebat ya, bisa padahal cuman kain lembaran terus tiba-tiba dirubah jadi yang lebih elegan banget. Harus itu harus banget. Kita itu harus banget kayak gitu. Jadi kain biasa harus jadi kain wah gitu ya. Oh iya, bahan yang dipakai narasumber ini dari kakak sendiri? Ya bener banget, ini baju bikinan aku sendiri. Ini juga ya? Ini juga loh guys, dia pakai baju aku. Ada nggak sih yang bantuin bikin? Ada dong pastinya. Ada beberapa tim aku yang bantuin ini. Ada sekitar 5 orang lah yang bantuin. Kira-kira pakai bahan apa sih kak kalau kayak gini? Aku ini pakai bahan kalau yang motifnya ini aku pakai katun. Itu batik khas Bondowoso. Itu khas banget. Itu batik motif biji kopi sama daun singkong. Oh gitu. Seperti itu. Keren ya ini. Oh, keren loh guys, ya nggak sih? Terus abis gitu yang polos ini dari bahan apa? Kalau ini aku pakai kain toyobo. Biar nggak sumuk ya. Kayak gitu, iya. Bagus loh guys, ya lihat tuh. Terus konsepnya baju ini tuh kayak gimana sih kak? Ini konsepnya lebih ke mengedepankan kearifan lokal ya yang ada di Bondowoso. Nah, jadi aku memakai batik khas Bondowoso di baju ini seperti itu. Ini ada putihnya, ini dari bahan apa sih kak? Ini yang warna putih aku pakai kain santung ya agar kelihatan elegan gitu. Soalnya kan agak mengkilap nih, jadi kelihatan anggun gitu kalau dipakai, bener. Kakak boleh berdiri dong? Oke. Ini batik Bondowoso gitu. Ini khas Bondowoso banget. Coba deh, kamu juga berdiri. Kita sepasang gitu, ngerti gak sih? Cocok ya guys. Oke. Jangan lama-lama nanti ada yang cemburu ya. Cemburu ya, maaf ya. Ada nggak sih alasan kakak memilih bidang fashion ini? Kenapa kok nggak milih bidang lain gitu loh?
menurut aku bidang fashion ini passion aku banget Passion gitu. ya. Jadi ini keinginan aku banget dari dulu banget gitu. Jadi aku pengen banget jadi kayak Ivan Gunawan gitu. gitu. Jadi dari dulu banget aku udah tahu kayak Ivan Gunawan, Ana Avanti gitu. Udah lama ya? Oh, udah lama banget. Jadi sekarang tuh kayak akhirnya aku lumayan bisa nih jadi kayak mereka gitu kan. Seperti itu. Terus bagaimana tanggapan orang tua kakak dalam keputusan yang kakak Hakim buat itu waktu dulu? Tentunya orang tua aku dukung aku dukung, banget ya. gitu kan. Jadi mereka dukung aku banget untuk di jurusan ini seperti itu. Jadi kalau ada dukungan aku tambah semangat gitu loh. Iya, Jadi betul. mereka orang tua aku itu sangat memotivasi aku gitu. Jadi aku tambah semangat seperti itu. Selama masuk ke bidang busana ini, model baju kayak apa yang kira-kira paling sulit prosesnya? Menurut aku yang paling sulit itu pembuatan jas ya. Jas. Itu menurut aku susah banget Ya, banget. Aku aja angkat tangan. Aku kadang kayak Mas bikin jas gitu. Kalau jas yang semi-semi nggak jas banget gitu, aku masih terima. Kalau udah yang jas sampai yang harus tegak banget Belum. gini gitu, Belum. oke, aduh nggak deh gitu. Soalnya itu susah banget gitu. Jadi aku Gitu. yang paling sulit sih menurut aku sampai ini buat jas sih. Itu Jas. susah banget jas itu. Gitu. Sebelumnya kau udah pernah belajar ya berarti kalau jas-jas kalau Dulu juga pernah praktek kan di Praktek, SMK iya. gitu. Jadi pernah juga buat jas. Nah, makanya dari situ kok susah banget nih bikin jas gitu. Iya. Pengen nyerah tapi aku penasaran gitu. Kadang aku kalau ada sisa-sisa kain tuh Iya. praktek gitu, Praktek bikin sendiri. lengannya aja gitu kayak wah lengannya bagus ya ternyata nanti kapan lagi bikin bagian badannya gitu. Seperti itu. Jadi coba-cobalah gitu Coba, sampai iya. bener-bener jadi. Tapi sampai sekarang sih belum pernah pas ya nyoba-nyobanya. Jadi Gitu. harus nyoba lagi, lagi, dan ya. lagi. Oke. Hakim ada saran nggak untuk para pemula yang baru aja terjun ke dunia fashion designer? Soalnya aku bingung harus mulai belajar dari mana. Oke. Ada nggak saran? Kalau di dunia desainer gitu ya, dia pengen jadi desainer nih kan ya. Nah, jadi yang pertama itu dia tuh harus punya kreativitas ya. Itu kan balik Jadi, lagi ke kreativitas. Terus Ya. mau menjadi desainer itu kalian juga harus bisa gambar gitu Harus kan. bisa gambar. Gimana nih desainer tapi nggak bisa Ya gambar kan? ampun. Nggak mungkin gitu. Jadi kreativitas sama bisa gambar itu harus kalian miliki terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kalian belum bisa nih, bisa kali nge-DM nih ke aku bisa ngajarin ya kan. Oh iya kak, ngomong-ngomong desain, ini baju yang di sebelah kakak ini hasil jahitan kakak juga? Ya bener banget. Wah keren, Ini hasil boleh jahitan dibahas aku. nggak sih kak? Boleh banget. Mulai dari lengannya deh kak. Ini Dari lengannya. bahan apa? Kalau lengannya ini dari bahan organza ya. Organza. Jadi dari bahan organza, terus aku bikin lengannya balon gitu. Balon. Nah ini aslinya kutungan ya, jadi gitu. berhubung ini nggak ada lengannya, jadi ditaruh di sini aja gitu kan. Nah, Oh, Pak. jadi Alternatif ya? alternatif banget. Nah di sini ini kesannya itu seksi gitu Oh, kan. kesannya Ini seksi. ada belahan di sini sepanjang Iya. ini. Ini belahan sampai paha nih. Kemudian aku permanis lagi menggunakan detail manik-manik dan payet seperti ini agar menarik. Aku juga bikin potongan di sini biar agak terlihat lebih seksi lagi gitu kan. Jadi ini kemarin emang looknya itu harus seksi gitu. Jadi aku bikinnya seksi gitu. Ini kemarin aku ikutin lomba gitu kan. Oh ini ikut lomba. Wih, Alhamdulillah keren. runner up 2. Alhamdulillah. Banget. Seneng banget gitu. Terus ini bordirnya? Kalau ini kain brokat ya. Oh, kain brokat. Ini kain brokat sisa. Sisa, oh ya nggak apa-apa. Tapi jadi bagus gak sih? Ini padahal sisa Ada banyak. sisa, tapi bisa Bener dikombinasi banget. lagi. Wih. Jadi ini Bisa aku dimanfaatin payet lagi ya. sendiri bersama tim aku juga. Nggak aku payet sendiri. Kalau payet Iya. sendiri ambruk aku Iya, ya kan. ambruk. Ini banyak banget gitu Iya. kan. Jadi ini aku ada tim juga yang bantu di pas bikin detail, Iya. pas jahitnya juga ada tim juga gitu. Kalau bahas ini nih Kak I, Mhm. kira-kira ada nggak sih pecah pola yang paling susah banget di antara ini nih? Kalau pecah pola tersusah itu mungkin di bagian badan ya, karena kalau di sini nggak kita kasih kup itu nggak kira pas gitu nggak di bisa badan. pas. Jadi alternatif gitu aku kasih kup di sini. Tapi menurut aku nggak susah sih. Nggak susah. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Udah menguasai semua ya pola-pola. Alhamdulillah. Pernah nggak sih Kak ini gaun ini
disewakan gitu pernah belum? Kalau disewakan masih belum ya. Oh, belum. Mungkin karena terlalu seksi kali ya. Jadi mereka aduh seksi banget nih gitu. Tapi emang kemarin konsepnya harus seksi gitu. Jadi aku bikin seseksi mungkin konsep gitu. ya? Iya, seperti itu. Selain baju ini ada nggak sih Kak? Selain baju ini yang disewakan gitu ada? Kalau yang disewakan ada beberapa di rumah kayak baju adat, Baju ada adat, juga terus terus baju apa baju lagi? pengantin, ada juga terus baju kayak wisuda, Baju wisuda. ada juga seperti itu. Udah banyak ya? Alhamdulillah ada gitu. Walaupun bajunya udah jadi, tetap cuannya ngalir ya? Iya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung dijual ya. Oh, Buat gitu. disewa-sewain Ah, tuh bener. lumayan juga loh, kayak apa ya? Menambah investasi kali ya. Jadi kayak sekarang pasti tahun depan ada lagi gitu. Jadi lumayan gitu. Ya bener juga ya guys, kalau dijual tuh sayang, mending disewakan. gitu ya. Bener banget. Tapi kalau ada yang jual, pengen beli tapi dengan harga tinggi boleh kali ya, langsung gas. Bener gas. Langsung bungkus ya. Ya, bungkus gas nih langsung kirim Iya. gitu kan. Mana nih alamatnya gitu kan. iya. Kira-kira ada nggak sih Kak customer yang paling jauh dari daerah Kakak? Kalau customer yang paling jauh dari rumah aku sih ada sih beberapa kemarin dari sini. Dari Surabaya ada, terus dari Malang kemarin juga ada. Luas banget ya, Alhamdulillah gitu. Terus mana lagi ya? Jogja juga ada kemarin. Udah itu paling terjauh aja. Oh gitu, hebat ya, udah mulus banget. Alhamdulillah. Ngomong tentang bisnis nih Kak, kan tadi Kakak bilang ada bisnis lagi kayak Money Buket ya. Bener Nah itu banget. gimana sih mulainya? Kalau Money Buket itu kemarin kayak buket-buket gitu aku iseng-iseng juga sih. Iseng nyoba-nyoba gitu ya. Kemarin itu kan itu pas corona itu aku mulai usaha itu pas corona karena kan jahit udah mulai berkurang gitu. Aku usaha apa lagi ya gitu. Aku harus punya duit nih gitu kan. Jadi aku kayak coba-coba bikin buket gitu kan. Nah, pertama itu yang aku bikinin buket itu adik kelas aku yang mau wisuda gitu. Nah terus aku kasihlah buket dia kan bikinan aku, terus sama dia diposting dong di IG, terus nge-tag aku kan, otomatis aku jadi aku bikin status balik gitu kan. Jadi habis gitu dari situ kayak bisa bikin buket juga Kak gitu. Bisa bikin buket kayak apa nih gitu. Terus aku kayak kayaknya aku harus bikin IG juga deh. Nah dari situ aku mulai bikin nih IG kayak beberapa contoh buket gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari situ aku mulai usaha itu dari corona lah ya. Emang corona ini apa ya? Mereka juga merugikan tapi menguntungkan juga gitu. Nah, apa ya? Corona ini membuat jiwa-jiwa kreativitas itu muncul gitu. Tuh. Selain kira-kira buket apa sih Kak? Kalau buket tuh macam-macam. Ada money buket, uang gitu kan, terus ada flower, bunga gitu, terus snack, makanan gitu. Terus ada juga kadang yang mereka tuh, Kak aku nggak mau dong kalau dijadiin buket, aku maunya dijadiin kayak kue-kuean gitu. Terus kayak snack box gitu kan, yang dibuka bluk gitu, dibuka bluk gitu kan. Jadi ini tantangan banget nih buat aku. Jadi aku apa ya? Jadi aku mencoba meskipun aku belum bisa nih bikin kayak gitu, tapi aku ya udahlah terima aja gitu, belajar gitu. Akhirnya mereka senang gitu. Ya itu terus berkembang gitu. Gitu. Kira-kira ada nggak sih Instagram Kakak yang perlu di ada banget dong. Di-save dong biar siap. makin laris ya. Kalau akun Instagram aku yang jahit-jahit nih gitu kan, itu IG-nya itu kimhakim_fashion. Nah, kemudian untuk IG yang pembuatan buket itu kimhakim_florist. Ayo dicatat, gitu. guys. Dicatat ya guys ya. Jangan lupa di order dong, di follow juga, jangan lupa. Tuh, dikasih semangat tuh sama teman-teman. Makasih teman-teman. Tuh ada yang bilang kamu jagoanku. Wow, you my everything. Jangan lupa ya guys, di follow, di subscribe. Oke, di like, di share juga jangan lupa. Nih acara hebat banget nih. Apalagi teman-teman yang ada di sini nih, wow banget. Kira-kira ada nggak sih Kak kesan dan pesan dari Kakak? Kesan dan pesan dari aku kesan. buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha
ingin memulai usaha gitu ya, jangan lupa semangat, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Kalian juga jangan dengerin tuh julitan-julitan orang gitu. Kadang kita kalau dengerin julitan orang kita down gitu kan. Nah, di situ kita tuh harus tetap semangat gitu, jangan putus asa. Jadikan cibiran-cibiran itu untuk motivasi kalian gitu, seperti itu. Karena kita sudah ada di penghujung acara nih, bener Kak. banget. Gak kerasa nih ya, bener banget. Udah cepet banget sih. Kurang nggak sih? Lagi nggak sih? Ya lagi. Tahun depan ya, Kak ya. Oke, siap. Terima kasih yang buat teman-teman udah mendengarkan podcast Bincang Banji Rezeki. Untuk tips komunikasi taktis lainnya atau jika teman-teman ingin menghubungi Kak Hakim, bisa langsung kunjungi di IG tadi yang sudah disebutin Kakak. Bener banget. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya maupun dari narasumber. Sampai ketemu di podcast B2R selanjutnya. See you.